Oke. Oke, baru bisa. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum mulai, saya permisi dulu kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pada saatnya nanti ketika ini dimulai, saya akan menyebut nama masing-masing. Jadi mohon maaf ini ya, bukan tidak hormat gitu, tapi karena memang tuntutan. Kemudian yang kedua, tidak lain adalah saya juga mohon maaf ini nggak pakai dasi karena memang pakaiannya model seperti ini, tapi insya Allah berwarna putih dan celana hitam. Kemudian yang ketiga, mohon partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat acara kita mulai supaya kelihatan lebih aktif. Itu mungkin. Dan yang keempatnya, mohon maaf nih, bukan menggurui, tapi sekedar belajar berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita akan mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pembelajaran pagi ini kita dapat bisa bersama-sama kita ikuti. Sholawat beriring salam senantiasa pula kita ucapkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, apa kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Alhamdulillah. Kelihatannya cerah-cerah, cuman ada satu nih yang kelihatannya lemas. Itu Anan dan Neti kenapa lemes amat kelihatannya? Belum sarapan ya? Iya Pak, belum sarapan. Aduh, iya. Belum mateng. Ya, besok-besok sarapan dulu ya sebelum berangkat biar kelihatan seger. Ya Pak. Ya, baik. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen kehadiran dulu nih ya. Yang hadir tolong tunjuk tangan. Maria Ulfa. Hadir ya. Esril Kurnia. Siska Erlinda. Hadir Pak. Arifah Aini. Jasmadi. Hadir, Pak. Salma. Wah, Jasmadi ini semangat banget nih. Sehat ya Jasmadi ya? Alhamdulillah, Pak. Sarapannya banyak tadi. Waduh, ya. Alhamdulillah. Roheni. Roheni kelihatannya lemes juga nih, masih murung-murung aja. Ada masalah apa, Nak? Ada Pak, insya Allah baik-baik aja. Oh ya, alhamdulillah. Armuzi. Hadir Pak. Wih, ganteng banget kamu hari ini ya. Sehat ya Armuzi ya. Sehat Pak. Sabikis. Hadir Pak. Alhamdulillah sehat ya Sabikis ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Neti. Hadir Pak. Hadir. Wiono. Wiono nggak hadir ya? Oh lagi ke belakang ya kayaknya tadi ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Bilang-bilang ya Wiono kalau ke belakang. Yesi. Hadir Pak. Ya. Reni. Iswanto. Hadir Pak. Wiwi. Hadir Pak. Betty. Itu Bu Wiwi. Udori. Hadir Pak. Wih kenceng banget. Kalau masih di toilet jangan nggak usah teriak hadir ya. Mana Pak? Di toilet tenang aja, diam aja. Eko. Hadir, Pak. Oh ya Allah, kamu suaranya kayak orang sakit. Demam ya?
Kalau masih sakit Habis jangan. Pak, semalam habis sholawatan. Oh, kirain habis sakit, suaranya tadi kelihatan dengan demam. Baik ya, alhamdulillah anak-anak sudah pada bisa hadir semua hari ini. Walaupun tadi yang dipanggil masih ada yang ke toilet. Pelajaran apa kita hari ini? PAI, Pak. PAI, Pak. Iya, pintar sekali. Ya karena memang sudah dijadwal. Kalau ketemu Bapak mesti PAI. Masa mau belajar fisika ya? Ada Ibu Neti nanti gurunya kalau fisika. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pentingnya untuk menuntut ilmu. Ya, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, kira-kira siapa yang wajib menuntut ilmu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Siapa? Muslimin muslimat, Pak. Apa itu artinya, Hermuji? Ya, Pak. Muslimin muslimat itu apa artinya? Baik laki-laki atau perempuan, Pak, seorang muslim. Ya, ada lagi yang menambahkan? Siapa? Anak sekolah, Pak. Oh, yang sekolah, iya. Waduh. Jadi diantaranya ya seperti itu ya anak-anak ya. Siapapun yang merasa manusia mesti wajib untuk menuntut ilmu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Sebelumnya Bapak akan memberikan motivasi dulu bagaimana semangatnya seseorang yang memiliki keterbatasan. Namun dengan kemauannya dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Silahkan disimak video motivasi berikut ini. Ulangi ya, sebentar dari awal dulu. Videonya. Belum bisa dilihat ya videonya ya? Kenapa belum? Macet kayaknya itu. Nah, ini hidup, Pak. Udah hidup? Ya udah. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya ya, Pak. Mana caranya ya? Dia minta tolong chat ya. Dia mampu download video motivasi itu ya. Beko kan lagi motivasi Cia. Pak jenazah sih video motivasi. Iya, aduh lupain mau jauh. Lupain kalau uang sekali.
Pokoknya videonya kita. Baik, jadi itulah video. Mohon maaf ya kalau nggak ada suaranya, tapi kira-kira kalian bisa paham kan dari maksud video itu? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ayo, ada yang tahu maknanya dari video yang kalian lihat tadi? Apa kira-kira? Ya, siapa? Saya Pak, Ya, Maria Ulfa. Ayo, apa kira-kira inti dari video tadi? dari video yang saya saksikan, karena di situ bagaimanapun kekurangan fisiknya, tapi karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki, muslim perempuan, maka bagaimanapun kondisi, maka berusaha sebisa mungkin untuk bisa menuntut ilmu, meskipun mempunyai kekurangan yang bagian fisiknya. Itu Pak dari saya. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Boleh, silakan berpendapat. Namanya orang banyak ya. Barangkali ada pendapat lain sehingga bisa memperluas wawasan kita. Pak. Oh iya, Salma. Ya, silakan Salma. Suaranya nggak ada ini Salma ini. Saya Pak Jasmadi, Pak. Oh, Jasmadi, Jasmadi ya, Pak. ya Jasmadi. Oh, maaf ya, orang duduknya deket-deket jadi kirain yang nunjuk tadi Salma. Makanya agak geser laki-laki sama perempuan ya. Jangan rapat-rapat. Ayo Jasmadi, silakan. Oh iya Pak, kalau menurut pengamatan saya dari video yang saya lihat tadi, fisik tidak membatasi seseorang dalam rangka thalabul ilmi ataupun mencari ilmu, Pak. Ya. Udah Jasmadi? Ya udah Pak. Ya, terima kasih ya jawabannya. Wah, Jasmadi ini aktif nih. Hebat nih, keren. Ada lagi yang mau nambahin? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan perlihatkan apa namanya di PowerPoint yang ada di layar. Silahkan lihat PowerPoint ya berikut ini. Kalau selanjutnya sebentar. Ini Bapak share lagi nih. Ya. Ya, silahkan perhatikan ya di sini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah menganalisa kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Sesuai dengan KIKD 3.7, menganalisa kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama sesuai perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Jadi yang harus kita pahami dulu apa itu ilmu. Nah, ilmu itu dari bahasa Arab masdarnya adalah dari kata alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan menuntut ilmu atau thalabul ilmi adalah ikhtiar atau usaha manusia dalam upaya mencari kepandaian untuk menghilangkan kebodohan, baik persoalan dunia maupun akhirat. Kepada orang alim atau ulama atau cerdik pandai yang ahli untuk mengerti sesuai bidangnya masing-masing sebagai kewajiban setiap orang Islam yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, perhatikan ya, dari penjelasan di sini bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah ikhtiar atau usaha. Jadi harus ada usaha.
Jangan diam aja. Bagaimana usahanya? Ya bisa dengan pergi ke sekolah, datang, menyimak, mendengarkan, ya, itu. Nah, kemudian mencari kepandaian. Jadi mencari kepandaian untuk menghilangkan kebodohan. Jadi orang yang tidak mau belajar, nanti bodohnya nggak hilang-hilang. Jadi nggak pandai-pandai, maka orang yang seperti ini akan rugi. Jadi orang yang mau berusaha mencari kepandaian untuk menghilangkan kebodohan. Dan mencarinya kepada siapa? Kepada orang yang mengerti atau alim atau cerdik pandai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau pengen belajar agama ya tentu saja sama ustadz atau guru ngaji. Tapi kalau pengen belajar bikin pempek ya tanya sama ahlinya, yaitu orang yang biasa bikin pempek. Jangan belajar bikin pempek sama guru ngaji. Nanti bumbunya beda, bismillah semua nanti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah sekilas mengenai pengertian kewajiban, pengertian menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu sendiri itu kewajibannya seumur hidup. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari buayan sampai liang kubur. Nah, karena itu maka ketika kita masih bayi dulu sudah diajari sama orang tua kita nama-nama tua kerabat terdekat, ini siapa nak, kan gitu ya. Ini ayah, ini ibu, diajarin ayah ibu. Tapi kadang-kadang bapak dan ibunya lupa sama anaknya. Anak siapa ini yang ganteng, anak siapa ini yang soleh tuh ya. Jadi seperti itu kadang-kadang orang tua. Nah, selanjutnya kewajiban menuntut ilmu itu sampai dengan akhir hayat. Makanya ketika ada orang sakaratul maut, kita tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seperti itulah. Nah, sampai di sini mengenai pelajaran mengenai tayangan untuk PowerPoint mengenai menuntut ilmu. Selanjutnya kalian bisa dipelajari secara berkelompok ya. Nanti Bapak akan bagikan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu kalian untuk mempraktekkan atau meresum, kemudian nanti mempresentasikan kepada kawan-kawannya ya. Kelompok 1 ini Maria Ulfa, Desri, Kurnia, Siska, dan Jasmadi. Ini kelompok 1 ya. Jasmadi jadi ketuanya ya, Jas ya. Ya. Siap, Pak. Ya, siap. Mantap Jasmadi. Kemudian kelompok 2 ada Salma, ada Roheni, ada Harmuzi, dan sama Wiwi. Siapa nih ketuanya? Wiwi apa Harmuzi? Oh, Wiwi ya. Ya udah, Wiwi ketuanya. Harmuzi, Pak, Harmuzi. Oh, Harmuzi ya, Harmuzi. Iya, Pak. Kemudian kelompok yang ketiganya Sabikis, Wiono, Udori, Yosi, Yesi, kemudian Aini. Iya. Aini. Nah, ini ketuanya siapa ini? Sabikis, Pak. Sabikis ya, Sabikis. Yang ganteng sendiri ya, Sabikis ketuanya. Dan kelompok yang keempat, Neti, Iswanto, Eko, sama Nikisai. Ini orangnya lagi pada kemana ini? Nggak izin loh keluar tuh. Bilang dulu ya. Kalau mau ke toilet bilang dulu. Jangan-jangan ke warung lagi nanti nih. Kejauhan tuh lama. Oh, hadir ya Eko ya. Ya, Eko hadir. Baik, selanjutnya silahkan kalian berembuk mengenai tema tentang menuntut ilmu. Kalian boleh membuat rangkuman, Bapak kasih waktu ya 5 menit lah, nggak usah lama-lama ya. Kalian kan siswa-siswa pilihan, pasti sudah punya bekal. Ini Reni nggak Bapak kasih tugas ya, Reni ya. Reni mencatat aja dulu sebagai sekretarisnya. Baik, nah itu, jadi silahkan dimulai.
Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti Bapak pilih siapa yang akan menyampaikan materi untuk presentasinya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan. Mas Abikis Pak, ngambil pulpen saya Pak. Mas Abis, aduh. Ambil pulpen Udah Pak. bapak-bapak masuk kelas. Pantesan aja Iya, ngambil Pak. pulpen itu. Sabikis apa Pak Sabikis? Mas Abikis ini Pak, ngambil pulpen saya Pak. Ya, Pak. Pulangin Sabikis, pulangin, kasihan. Ya Pak, ini Pak. Ya udah pulangin. Udah jangan ribut ya, damai aja damai. Namanya satu sekolah. Nanti kalau kamu nggak punya kawan bagaimana coba? Bisa dipikirkan kan? Kalau punya kawan baik, nanti ketemu di jalan bisa tegur sapa, ada yang jahilin, nanti kamu ditolongin. Kalau kamu nakal, nanti itu kata Bapak tuh. waduh. Nanti kalau Kata nakal, Bapak tuh. jika ada yang gangguin malah kamu didiemin aja. Gitu ya. Kita satu kelas ini adalah satu keluarga. Walaupun kita jauh tinggalnya jauh-jauh, tapi kita masih satu keluarga. Karena itu harus saling sayang menyayangi. Bagaimana? Sudah ada yang siap untuk presentasi? Kelompok berapa? Pak, ini Pak Iswanto lihat hasil saya Pak, dia nyontek Pak ini, ngeliatin terus. Itu satu kelompok bukan? Satu kelompok bukan? Enggak Pak, dia kelompok lain, dia ngeliatin ya kami Pak. Aduh, jangan guys, kalau lain kelompok kamu kerja sama kawan kamu, musyawarahnya. Jangan nyontekin orang, ya. Belajar mandiri. Ya, belajar mandiri ya. Siap, Ya, Pak. oke. Ada yang sudah siap? Nanti mah Abi yang menarik. Sudah Pak, kami Ya, kami. oke. Nah, sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok 1. Nanti Jasmadi akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Kalian perhatikan, nanti kalian boleh memberikan tanggapan ya, kelompok lain tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, silakan Jasmadi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Izinkanlah kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume daripada materi pada kegiatan ini. Jadi kalau menurut kami teman-teman sekalian dalam rangka mencari ilmu itu kita tidak boleh putus asa dengan keadaan. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu semuanya sama, dibekali oleh Tuhan kemampuan yang sama, tinggal kita mengolahnya. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Kalau dalam sebuah cerita ada dulu itu orang yang bodoh yang pernah mondok di pesantren. Pada waktu itu dia merasa paling bodoh karena selalu tertinggal dengan teman-temannya. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Beliau akhirnya minta izin kepada kiainya untuk pamitan pulang. Akhirnya ada perjalanan pulang, dia kemudian teduh di sebuah rumah. Tatkala itu di depannya ada tetesan air yang mampu melubangi batu. Hingga ia berpikir, air yang aja begini bisa mampu melubang. Kalau saya bisa seperti ini belajar dengan giat, saya yakin saya tidak akan tertinggal dengan teman-temannya. Akhirnya dia kembali lagi ke pondok pesantren sampai sekarang terkenal dengan Ibnu Hajar. Dia menjadi orang yang sangat pandai karena belajar dari tetesan air yang lembut yang mampu menembus ataupun melubangi air tadi. Gitu Pak, kalau menurut kami. Ya. Ya, terima kasih ya kepada Jasmadi. Wah, ilmunya luar biasa. Kasih aplaus, ayo. Luar biasa nih Jasmadi. Bisa sampai sebegitunya ya. Jadi seperti itulah. Kalau kita pantang menyerah, maka ibarat batu yang keras
bisa ditetesi air dan akhirnya bisa berlubang. Karena apa? Karena sabar dan lain sebagainya. Nah, dari presentasi yang disampaikan Jasmadi tadi, kalau ada dari kelompok lain yang memberi tanggapan atau pertanyaan, Bapak kasih 2 orang saja. Silakan. Siapa? Kayaknya Ini, Pak. Syarifah nih. Saya Pak. Oh ya, silakan. Siapa nih? Ini Ibu Siska, Siska ya? Oh, Salma. Ya udah, silakan Salma. Ada suaranya Salma. Salma suaranya mana ya? Suaranya yang keras. Apa? Oh, belum dibuka itunya. Mute-nya belum dibuka itu. Jadi ada suaranya. Oh ya udah, ada gangguan rupanya. Silakan yang lain kalau ada. Ya Pak, bertanya Pak. Oh ya, Udori, silakan Udori. Ya Pak, ini dalam realita kadang-kadang Pak ya, kenapa kok orang yang bodoh itu kok banyak yang sukses Pak ya? Oh itu iya, tanya iya. SD kok sukses gimana ya Pak itu Pak? Nah itu, ya ya. Pak, Udah itu aja gimana, Udori. Pak? Ya Pak. Ya udah, ya silakan. Siapa yang mau menanggapi kelompok dari Jasmadi? Musyawarah dulu Jasmadi sama kawannya. Kamu terlalu pinter kalau sendirian terus. Biar kawannya juga dapat ini pelajaran. Musyawarahin. Ayo. Pak. Ulpa. Kira-kira tambah Pak ya. Udah dipilih ya Ulpa ya Jasmadi ya. Yang mau menanggapi ya. Ya udah silakan. Maria Ulpa, ayo. Nah, jadi dengan biarlah dia bodoh, pengetahuannya rendah, tapi dia kalau ada kemauan pasti akan bisa meningkat. Seperti tadi kisah daripada cerita dari apa tadi, bersungguh-sungguh batu yang datar akhirnya bisa berlubang karena kesungguhan tetesan air. Jadi kita pun kalau belajar dengan sungguh-sungguh pasti akan bisa mendapat. Sebagaimana hadis Rasulullah menjelaskan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Jadi kalau belajar dengan semampu mungkin, bersungguh-sungguh giat, maka insya Allah orang yang kurang ilmu atau bodoh akan memiliki ilmu yang ia dapatkan dengan usaha yang ia lakukan. Itu tanggapan kami dari kelompok 1. Terima kasih. Mantap ya Maria Ulpa nih. Kelompok 1 ya. Hebat nih pimpinan Jasmadi. Bagaimana dengan Hudori? Kira-kira udah cocok belum Pak, itu? Sudah bisa mengambil kesimpulan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih aplaus buat Hudori dan kelompok lain, kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya. Pak Guru nanya Pak Guru. Oh ya silakan, Sabikis. Ayo silakan. Izin Pak Guru. Izin Yo. Pak mau pipis. Kirain mau nanya. Ada-ada aja. Jangan lama-lama ya, jangan ngajak kawan. Sendirian Ya, aja Pak. mau pipis. Udah? Siapa lagi yang mau satu lagi? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama kita simpulkan pelajaran yang kita dapatkan hari ini ya. Bahwa hari ini kita belajar tentang menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dan kewajibannya itu tidak terbatas waktu. Ya, dari mulai lahir sampai dengan yang lahat. Nah itu, jadi itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah luar biasa. Kasih applause buat kalian semua yang sudah belajar dengan maksimal. Semoga ilmu kita barokah ya pada hari ini. Dan Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang busana muslim atau muslimah ya dalam rangka menutup aurat. Jadi jangan sampai auratnya itu diumbar karena untuk mencari sensasi saja ya.
Pengen kelihatan cantik, tutuplah dengan aurat. Nah, seperti itu ya semboyan kita. Nah, baik. Sebelum Bapak akhiri, kalau masih ada yang dipertanyakan, silahkan. Tapi kayaknya sudah ya. Kalian sudah tahu sendiri jawabannya. Pinter-pinter, alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa tentu saja karena kita pelajaran agama Islam, maka kita menggunakan berdoanya juga menurut syariat Islam. Kita baca aja, baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.